Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jawa TV Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Anda memasuki hari ini adalah sudah di bulan Maret. Anda mengerti ini bulan maju dengan cepat dan tahun ini sudah pada bulan ketiga. Saya mengerti Bapak Ibu, rencana Tuhan, iya dan amin, pasti jadi. Saya bersyukur Bapak Ibu, Anda bisa nonton tayangan hari ini. Saya mengerti, biarlah Bapak Ibu menyiapkan semua yang perlu. Anda bisa mengulang-ulang kembali di acara Wisdom ini. Anda akan mendapat berkat yang besar, seperti Tuhan ingin Anda mendapatkan itu supaya Anda bisa maju terus mengenal Tuhan dan lebih lagi sama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sudah memberikan kepada kami doa, daya, dan dana. Saya mengerti bahwa hal ini harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah dan terus mengejar Tuhan sampai kesudahannya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa hari-hari ini di muka bumi ini, di tahun ini ada banyak hal yang mungkin berat. Saya mengerti bahwa Anda harus tetap berdoa dan berusaha. Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Dalam kehidupan Anda diberkati, kehidupan Anda dimungkinkan semua hal yang datang ke kehidupan Anda yang buruk Tuhan singkirkan. Anugerah Tuhan besar, engkau yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki kekurangan keuangan, biarlah Tuhan cukupi. Engkau yang mengalami satu pergumulan batin, emosi dalam hidup Anda, Tuhan sembuhkan. Saudara saya Tuhan dalam hidup rumah tangga Anda, kekerabatan Anda diberkati berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi orang percaya yang tunduk kepada Tuhan. Anugerah Tuhan limpah hari ini Bapak Ibu. Saya sudah tinggalkan beberapa pesan dan beberapa hal yang penting Anda mengerti. Saya mengerti Bapak Ibu hari ini. Tetap fokus kepada penginjilan. Penginjilan adalah hal yang penting yang harus Anda buat. Anda harus terus mengolah. Anda bukan saja menginjil, tapi juga strategi bagaimana menginjil Anda harus lakukan. Bapak Ibu, ayo menginjil. Karena waktunya sudah semakin singkat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab sudah terjadi semuanya makin lama makin besar. Saya mengerti bahwa hari-hari ini anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya, supaya engkau dan saya menjadi kuat, maju, dan tidak perlu takut. Tidak perlu takut Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya anugerah yang besar, supaya orang itu bisa maju terus mengenal siapa pemilik, siapa penguasa, dan Tuhan menjadi tokoh yang besar di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Aruna Jawa TV Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Saya berdoa bahwa biarlah Bapak Ibu selama bulan Februari, Januari Anda diberkati, juga bulan Maret ini Anda diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kita membahas mengenai jar. Jar adalah sebuah toples, bisa bentuknya dari macam-macam ya, dari kaca juga bisa, dari kaleng juga bisa, biasanya dari tembaga juga bisa. Jar lah bentuknya. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan terkait jar ini. Kalau Anda melihat jar ya, pertanyaannya apakah jar ini jar sekecil, ya Anda segini besarnya ya, ini kalau saya bilang kecil ini, apakah jar yang kecil ini bisa menampung yang besar? Bapak Ibu, jawabannya pasti tidak bisa. Bagaimana jar yang kecil ini bisa menampung sesuatu yang tidak terbatas? Jawabannya juga tidak bisa, Bapak Ibu. Ini sebuah hal yang menarik dalam sebuah jar, sama dengan pikiran dan kehidupan Anda dan saya. Dalam kehidupan ini, antara Anda dan saya, Anda diibaratkan dan saya diibaratkan sebagai sebuah jar. Kita tidak mungkin menampung melebihi capacity dari jar ini. Kalau jarnya itu berisi 4 liter, ya yang mayoritas Anda bisa tampung ya 4 liter. Tidak mungkin menampung melebihi capacity 4 liter. Karena jar ini ada bentuknya dan itu merupakan sebuah bejana yang sudah sekian seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang unik. Kalau Anda bertanya sama diri Anda, bagaimana cara untuk supaya jar ini bisa menampung sesuatu hal yang lebih besar
yang lebih indah. Sama kehidupan Anda dan saya. Bagaimana kehidupan Anda yang hanya bisa menampung yang terlihat seperti yang finite seperti Anda dan saya ini, tetapi bisa menampung semua hal yang jauh lebih besar. Saudara Tuhan, kalau saya tanya, mana lebih besar? Sesuatu yang Anda tahu atau sesuatu yang Anda belum tahu? Mana lebih besar? Sesuatu yang Anda cari, yang engkau kehendaki, atau sesuatu yang mungkin belum tampak di hadapanmu? Cerita tadi itu menggambarkan kehidupan manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda melihat kehidupan manusia ini, ternyata manusia diciptakan Tuhan tidak hanya untuk menampung seperti apa yang terlihat. Kalau tampunganmu 4 liter, engkau tidak hanya bisa nampung 4 liter, tapi engkau bisa menampung lebih daripada itu. Engkau mengetahui lebih daripada itu. Engkau bisa menerima, memenuhi kehidupanmu lebih daripada itu. Tetapi Bapak Ibu, ada satu syarat. Bapak Ibu, syarat ini adalah syarat yang pasti. Kita mau baca ayat dulu Bapak Ibu. Dalam Yesaya 55, kita membuka firman Tuhan, Yesaya 55, ayat ke-8. Atau ayat ke-6 dulu Bapak Ibu. Carilah Tuhan, Yesaya 55 ayat ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani Anda dan saya kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan kepada mereka dengan limpahnya. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara Tuhan, kisah ini merupakan Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia. Rancangan Tuhan adalah sangat besar. Rancangan itu mengatasi segala hal. Dan rancangan manusia jauh jaraknya dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kisah apa yang tertulis dalam Yesaya 55 ini, Anda juga bisa temui dalam 2 Korintus 4. Kita membuka firman Tuhan. 2 Korintus yang keempat, kita membaca ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, jar, gitu ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu, satu hal yang menarik, kalau Anda ingin berlimpah-limpah dalam perbuatan, dalam sebuah perkataan, dalam aktivitas Anda mau berlimpah-limpah, Anda harus satu mengerti bahwa semua yang engkau bisa dapat kesalahan berlimpah itu tidak berasal dari dirimu, tapi berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya sebuah jar itu bisa menampung sesuatu yang besar dan berlimpah-limpah? Saudara Tuhan, ceritanya adalah jar ini harus dibuka. Bapak Ibu, kalau tutup jarnya dibuka, maka air akan masuk. Dan itu akan menampung jumlah yang jauh lebih besar dari apa yang Anda pikir ada dalam jar. Biarlah itu mengalir terus ke sana dan menjadi aliran-aliran yang besar. Kalau Anda mengerti dalam hidup Anda, hati Anda dan saya, pikiran Anda dan saya, your heart and your mind, itu finite, itu terbatas.
Kondisinya apa yang Anda lihat terbatas sekali. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan tak terbatas. Tuhan itu flowing, mengalir terus. Apabila tutupnya dibuka, apabila engkau dan saya membuka hati, membuka pola pikir, membuka cara berpikir Anda dengan mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang mengambil alih, maka aliran itu akan masuk dan akan mengalir dengan deras, dan aliran itu tidak akan berhenti. Saudara Tuhan, yang engkau dan saya perlu lakukan adalah membuka tutup jar dan membiarkan jar itu dialiri aliran air. Anda nomor satu, Anda harus membuka tutupnya. Tetapi nomor dua, Anda harus menaruh itu di bawah aliran. Dibiarkan aliran masuk dan keluar di dalam jar itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama, engkau harus ada di dalam aliran Tuhan yang akan mengubah hidup Anda, mengubah pola pikir Anda, dan membuat hidup Anda terus berkelimpahan dalam segala hal. Tetapi yang penting adalah Anda membuka tutupnya. Jadi di situ, jar ada dalam flowing Tuhan. Buka hati Anda, buka pikiran Anda, buka kehidupan Anda. Disitulah terjadi, jar itu akan menampung jauh lebih besar. Jar bisa menampung hal yang besar, tetapi itu tergantung Anda dan saya, mau atau tidaknya. Banyak orang berkata, aku mau Pak, gitu. Aku siap Pak, tetapi dia mungkin belum tahu caranya. Caranya mudah saja, engkau masuk ke dalam aliran air, dan membuka tutupnya, dan membiarkan aliran air masuk dalam jar. Saudara Tuhan, inilah kunci di mana kehidupan Anda dan saya bisa menjadi kaya. Intinya engkau buka pikiranmu, engkau membuka hatimu, engkau terus terkait dengan Tuhan, supaya engkau diperbaharui. Waktu engkau mengerti Tuhan segala-galanya, engkau akan mengerti bahwa di muka bumi ini, aliran-aliran Tuhan yang masuk dalam hidupmu akan membuat engkau berkelimpahan, buat engkau berlimpah-limpah yang bukan berasal dari dirimu sendiri. Saudara Tuhan, ini hal yang menarik. Di dalam kehidupan Anda dan saya, cerita hidup sebagai jar, orang percaya, orang Kristen harus hidup seperti jar, vessel, bejana tanah liat jar ini, toples ini, engkau harus hidup seperti itu. Dibawa oleh aliran Tuhan, mengalir terus dengan deras, akan tergantikan airnya, dan akan menampung banyak air, dan dalam kondisi seperti itu, kondisi hidupmu akan menjadi berkat. Apa ciri orang jadi berkat bagi orang lain? Apa ciri orang berkelimpahan dalam orang lain? Dalam kehidupannya, sesuatu yang baru mengalir, yang memberkati banyak orang. Sesuatu yang indah akan mengalir yang memberkati banyak orang. Saudara Tuhan, itulah prinsip. Sebuah keterbatasan menjadi ketidakterbatasan. Cerita Tuhan bicara dalam kehidupan Anda dan saya. Apakah engkau mau dipakai oleh Tuhan? Peristiwa ini penting Bapak Ibu Anda mengerti di akhir zaman ini. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, banyak orang berkata, aku harus sekolah. Bapak Ibu, sekolah nomor 2. Saya katakan Tuhan nomor 1. Dalam kehidupan Anda dan saya, kalau engkau membuka hatimu sama Tuhan, membuka pikiran dalam Tuhan, engkau biarkan roh itu bekerja. Nanti roh akan memberikan engkau pengertian-pengertian sedikit demi sedikit. Dalam kehidupanmu, waktu engkau diberikan pengertian yang engkau lakukan, maka peristiwa itu akan membuah keluar dan akan memberkati banyak orang. Saudara Tuhan, prinsipnya cuma 2. Engkau membawa dirimu ke dalam hadirat Tuhan. Engkau menaruh dirimu di bawah hadirat Tuhan. Di situ engkau membuka hatimu, membuka pikiranmu, membuka your mind, your heart, and your life. Kehidupan Anda engkau buka dalam hadirat Tuhan. Jar yang terbatas itu berubah menjadi jar yang tidak terbatas. Sesuatu yang bisa menampung melebihi capacity yang tertulis di sana. Kalau Anda melihat saya hari ini, Anda melihat diri Anda hari ini, kau akan mengerti. Tuhan membawa Anda dan saya untuk memasuki zaman seperti ini. Di zaman hari-hari ini, hari-hari terakhir, di akhir zaman di hari ini, Tuhan mencari orang-orang yang mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, membuka hatinya, dan mengerti
kehendak Tuhan atas orang ini akan terjadi di seluruh muka bumi. Bapak Ibu, peristiwanya baik sekali. Hari ini saya meminta Anda membuka hati Anda, membuka pikiran Anda. Ayo kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan dan membuka pikiran Anda. Bapak Ibu, di sini engkau akan mengalami peristiwa yang mungkin kau belum pernah alami. Menjadi berkat. Peristiwa engkau akan berlimpah-limpah. Dan kelimpahan itu bukan berasal dari dirimu sendiri. Shalom.